Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Pendamping Berbasis Ekomik pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi akhlak tercela di kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, secara umum, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Melalui pendidikan, siswa tidak hanya memperoleh informasi akademik, tetapi juga dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta keterampilan sosial yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap proses pembelajaran harusnya dirancang sedemikian rupa agar mampu mendorong siswa untuk aktif, termotivasi, dan memiliki minat belajar yang tinggi. Idealnya, pembelajaran itu tidak hanya menekankan pada penguasaan materi saja, tetapi juga pengembangan karakter siswa seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian. Idealnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan pribadi yang utuh, yang siap menghadapi tantangan, memiliki motivasi intrinsik, serta berperan aktif dalam pembelajaran. Namun, realitanya, proses pembelajaran akidah akhlak di MTSN 2 Surakarta masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait motivasi belajar siswa. Nah, sebagian besar siswa masih menunjukkan minat dan perhatian yang rendah terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Perilaku siswa menunjukkan seperti mengantuk, mengobrol sendiri, atau tidak fokus saat pembelajaran langsung. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak juga masih bersifat konvensional dan kurang interaktif. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang konvensional dapat membuat siswa kurang tertarik atau motivasinya berkurang saat pembelajaran. Baik, tadi setelah dijelaskan terkait dengan idealnya, kemudian realitas yang ada di lapangan yang kami temui terkait di MTSN 2 Surakarta, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana solusi atau tindakan untuk menindaklanjuti adanya masalah tersebut. Nah, di sini kami memilih solusi terkait dengan penerapan bahan ajar pendamping berbasis ekomik. Nah, ekomik sendiri merupakan sebuah media komunikasi visual yang memiliki keunggulan dalam menyampaikan sebuah informasi yang ditata secara menarik dan juga mudah dipahami oleh seorang pembaca. Kemudian, pengembangan bahan ajar pendamping berbasis ekomik ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan edukatif semata, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai akidah akhlak dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa. Nah, adapun data pendukung dari penelitian kami yaitu didukung dari hasil penelitian Berliani, Kuswari, dan juga Koswara yang menyatakan bahwa media komik digital edukatif ini mampu meningkatkan minat dan juga keterlibatan siswa pada berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, e-komik berpotensi besar untuk menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan mengenai rendahnya motivasi dan juga keaktifan siswa pada pembelajaran akidah akhlak di MTSN 2 Surakarta. Adapun kesenjangan atau riset gap dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bahwasannya e-komik di sini yang ada pada penelitian kami itu tidak e-komiknya itu digunakan sebagai bahan ajar pendamping, bukan sebagai media pembelajaran. Kemudian pada penelitian sebelumnya juga belum ada bahan ajar pendamping e-komik yang berfokus pada mapel akidah akhlak, khususnya pada materi akhlak tercela. Kemudian novelty atau keterbaruan dari penelitian kami dapat dilihat dari 3 aspek, diantaranya yang pertama itu
dari aspek fungsi dan juga posisi bahan ajar pendamping. Yang kedua itu dari aspek pendekatan pedagogis dan substansi nilai e-komik itu sendiri. Dan yang ketiga dapat dilihat dari aspek aksesibilitas dan juga implementasi media. Kemudian setelah melihat tadi data, kemudian research gap dan juga novelty, dapat diambil kesimpulan bahwasannya urgensi atau tujuan dari penelitian kami yaitu penelitian ini penting dilakukan untuk menghadirkan sebuah inovasi pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan juga kebutuhan siswa, khususnya di era digitalisasi saat ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah. Yang pertama, proses pembelajaran akidah akhlak di MTS Negeri 2 Surakarta belum berjalan secara optimal dalam menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa. Kemudian, yang kedua, sebagian siswa menunjukkan sikap pasif dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat konvensional. Kemudian, yang keempat, bahan ajar akidah akhlak yang tersedia belum interaktif dan inovatif sehingga belum menarik perhatian siswa dan belum sesuai dengan karakteristik generasi digital saat ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan tadi, maka pembahasan ini dibatasi pada pengembangan bahan ajar pendamping berbasis e-komik yang memadukan komponen visual dan narasi pada mata pelajaran akidah akhlak materi akhlak tercela di kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Nah, selanjutnya berdasarkan latar belakang, identifikasi, serta pembatasan masalah, kemudian diambil rumusan masalah sebagai berikut. Terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian berikut ini, yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar pendamping berbasis e-komik pada mata pelajaran akidah akhlak materi akhlak tercela di kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tingkat keefektifan penerapan bahan ajar pendamping berbasis e-komik pada mata pelajaran akidah akhlak materi akhlak tercela di kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Kemudian dari rumusan masalah tersebut terdapat tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui proses pengembangan bahan ajar pendamping berbasis e-komik pada mata pelajaran akidah akhlak materi akhlak tercela di kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat keefektifan penerapan bahan ajar pendamping berbasis e-komik pada mata pelajaran akidah akhlak materi akhlak tercela di kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam hal ini manfaat penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis. Yang pertama manfaat secara teoritis. Yang pertama dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan Islam. Yang kedua, memperkaya kajian teoritis mengenai efektivitas e-komik sebagai bahan ajar pendamping dalam pelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan teori edutainment dan contextual learning dalam konteks pendidikan di madrasah. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi guru menjadi solusi alternatif bagi guru akidah akhlak dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan kontekstual. Selanjutnya yaitu bagi siswa, membantu siswa memahami materi dengan cara lebih visual dan bermakna. Kemudian yang ketiga, bagi madrasah memberikan kontribusi dalam mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang sederhana. Yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya, menjadi rujukan dan inspirasi bagi peneliti lain.
Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan pada bab 2 yaitu landasan teori. Jadi yang pertama itu kajian teori. Nah, kami menggunakan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori bahan ajar pendamping. Dalam teori bahan ajar pendamping ini ada beberapa subbab. Yang pertama ada definisi bahan ajar pendamping, tujuan, fungsi, manfaat, karakteristik, dan jenis-jenis bahan ajar pendamping. Kemudian yang kedua yaitu teori ekomik. Nah, subbab dari teori ekomik ini sendiri, yang pertama ada definisi, ada tujuan, ada fungsi, kemudian ada karakteristik ekomik, kemudian langkah-langkah pembuatan ekomik, manfaat, kelebihan dan kekurangan ekomik. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori mata pelajaran akidah akhlak. Nah, dalam teori ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama juga ada definisi, ada tujuan mata pelajaran akidah akhlak, dan yang ketiga ada ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian teori terakhir yang kami gunakan yaitu teori materi akhlak tercela, yang dimana di dalamnya terdapat definisi akhlak tercela, kemudian ada jenis-jenis akhlak tercela, dan dampak akhlak tercela bagi kehidupan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kajian penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang mendukung adanya penelitian kami, yaitu ada 5 penelitian. Di sini saya akan menjelaskan dari kelima penelitian tersebut. Yang pertama itu penelitian dari Intan Dwi Kinasih tahun 2019 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Ekomik pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak, Materi Akhlak Terpuji dan Tercela di MI Al-Jauharatun Nakiyah Sinar Banten, Bandar Lampung. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian R&D dengan model block and goal. Kemudian perbedaan penelitian Intan dengan penelitian kami yaitu di mana penelitian Intan itu mengembangkan media komik cetak untuk jenjang MI, sedangkan penelitian ini mengembangkan bahan ajar berbasis e-komik yang diterapkan pada jenjang MTS dengan fokus khusus yaitu pada materi akhlak tercela. Kemudian dengan demikian, penelitian ini tuh diharapkan menjadi inovasi lanjutan yang lebih kontekstual terhadap perkembangan teknologi. Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Wardatul Aliyah tahun 2025 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Ekomik pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5 SD Babus Salam Pekanbaru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari kami yaitu terletak bahwasannya penggunaan media e-komik itu sebagai bahan ajar digital mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Adapun letak perbedaannya yaitu terdapat pada materi dan jenjang pendidikan, di mana materi yang ada dari penelitian sebelumnya itu berfokus di pendidikan Pancasila tingkat SD, sedangkan penelitian ini mengembangkan bahan ajar pendamping berbasis e-komik pada mata pelajaran akidah, khususnya materi akhlak tercela di kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Lanjut penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratna Mufidah tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Akidah Akhlak Berbasis Komik Materi Akhlak Terpuji kelas 5 MI Darun Najah Tulangan Sidoarjo. Adapun persamaan dan juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Ratna, yang pertama itu persamaan, di mana persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh kami itu terletak pada penggunaan media komik sebagai bahan ajar dalam pembelajaran akidah akhlak yang berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar peserta didik. Keduanya sama-sama mengembangkan bahan ajar yang bersifat visual dan menarik agar siswa itu lebih mudah memahami materi. Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian dari Ratna Mufidah menggunakan media komik cetak dengan fokus pada materi akhlak terpuji yang dilakukan di jenjang MI, sedangkan penelitian ini dilakukan di jenjang MTS yaitu pada mata pelajaran akidah akhlak khususnya materi akhlak tercela. Selain itu, penelitian Ratna juga berfokus pada bentuk buku cetak, sementara penelitian ini menekankan pada aspek interaktivitas dan juga kemudahan akses melalui media digital e-komik sebagai inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Baik, bagian selanjutnya yaitu kerangka berpikir.
Pada bagian kerangka berpikir ini, penelitian dimulai dengan pengumpulan data di lapangan dan analisis teori untuk memahami kebutuhan dan masalah yang ada. Kemudian dilakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan tahap desain untuk merancang produk yang sesuai. Selanjutnya, dilakukan tahap pengembangan produk untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Setelah tahap pengembangan produk yang dihasilkan atau yang sudah jadi kemudian divalidasi oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli grafika untuk memastikan kualitas produk. Hasil dari validasi ini digunakan untuk melakukan analisis dan revisi terhadap produk. Setelah produk direvisi, dilakukan uji coba terhadap guru dan siswa untuk mengetahui efektivitas produk. Hasil uji coba digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk. Yang terakhir, akhirnya produk yang telah disempurnakan dapat disebarkan untuk digunakan oleh masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu hipotesis atau dugaan sementara. Jadi hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis 0 atau H0 dan yang kedua hipotesis alternatif atau H1. Jadi yang pertama, hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa penggunaan bahan ajar pendamping berbasis e-komik dinyatakan tidak efektif untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak materi akhlak tercela di kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Dan yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa penggunaan bahan ajar pendamping berbasis e-komik dinyatakan efektif untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak materi akhlak tercela di kelas 8 materi MTS Negeri 2 Surakarta. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi bab 3 yaitu mengenai metodologi penelitian. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai model pengembangan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D dengan menggunakan model pengembangan Borg and Gold. Research and Development adalah salah satu model penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dari sebuah masalah dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu bahan ajar pendamping berbasis e-komik pada mata pelajaran akidah akhlak materi akhlak tercela di kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Kemudian kita akan membahas mengenai prosedur pengembangan dari produk ini. Berikut langkah-langkah pembuatan produk R&D, yaitu ada 10 pengembangan, 10 tahapan sistematis, yaitu yang pertama menentukan potensi dan masalah, kemudian yang kedua pengumpulan data, yang ketiga mendesain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam yaitu uji coba produk, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan uji coba pemakaian, yang kesembilan revisi produk, yang terakhir adalah produk massal atau pemasaran produk. Nah, penggunaan metode R&D menurut Borg and Gold ada 10 yang tadi kita sebutkan, namun dalam penelitian pengembangan ini hanya membutuhkan 7 langkah pengembangannya untuk menghasilkan produk hasil siap untuk diterapkan, yaitu dimulai dari penelitian dan pengumpulan informasi awal, perencanaan, penggunaan format produk awal, uji coba awal, revisi produk akhir, dan uji coba lapangan, dan juga revisi produk. Jadi ada 7 langkah yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah pembuatan produk R&D dengan metode Borg and Gold mencakup 10 tahapan sistematis dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama menentukan potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan pemasaran produk secara massal. Penggunaan metode R&D menurut Borg and Gold ada 10 yang saya sebutkan tadi.
tadi. Namun dalam penelitian yang kami gunakan saat ini, pengembangan ini hanya membutuhkan 7 langkah, yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan format produk awal, yang keempat uji coba awal, yang kelima revisi produk, yang keenam uji coba lapangan, yang ketujuh revisi produk akhir. Pengembangan untuk menghasilkan produk yang siap diterapkan. Jadi kita tidak melakukan pemasaran produk secara massal dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji coba produk. Uji coba produk dilakukan untuk menilai kelayakan dan keefektivitasan bahan ajar pendamping berbasis e-komik melalui 3 tahap. Yang pertama, uji ahli, kedua uji kelompok kecil, dan ketiga uji lapangan. Yang pertama, uji ahli dilakukan 2 kali. Yang pertama oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi menilai kesesuaian isi dengan KD, indikator kurikulum, serta akurasi dan kelengkapan materi akhlak tercela. Kemudian ahli media menilai tampilan gambar, keterbacaan, navigasi, dan interaktivitas e-komik. Kemudian masukan dari ahli tersebut digunakan untuk revisi produk awal. Yang kedua, uji coba kelompok kecil atau small group testing. Uji coba kelompok kecil ini dilakukan dengan mengambil 6 orang peserta didik sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling. Prosedurnya yaitu yang pertama penjelasan penggunaan, kemudian pretest, pembelajaran via e-komik, post-test, angket, respon. Tujuannya yaitu untuk melihat kemudahan penggunaan, kemenarikan, dan kebutuhan revisi lanjutan. Yang ketiga, uji coba lapangan. Uji coba lapangan dilakukan pada seluruh siswa kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Prosedur uji coba lapangannya yaitu siswa diberi penjelasan penggunaan e-komik, siswa mempelajari materi akhlak tercela melalui e-komik, kemudian siswa mengerjakan pretest dan post-test untuk melihat peningkatan belajar, dan terakhir siswa mengisi angket respon terkait kemenarikan, kemudahan, dan kebermanfaatan bahan ajar. Tujuan dari uji coba lapangan ini yaitu tujuannya untuk mengukur keefektifan e-komik dan tingkat penerimaan atau kemenarikan produk. Oke, selanjutnya yaitu desain uji coba. Desain uji coba dalam penelitian ini menggunakan pengembangan research and development dengan model work and goal. Desain uji coba produk ini bersifat deskriptif. Kenapa harus deskriptif? Karena bertujuan memperoleh data kuantitatif dan juga kualitatif untuk penyempurnaan produk pada setiap tahap uji coba sehingga produk layak digunakan oleh guru dan siswa. Desain uji coba ini dapat dilihat pada bagian di sebelahnya. Oke. Di sini saya akan melanjutkan bagian mengenai subjek uji coba, di mana peneliti memilih 3 subjek uji coba. Yang pertama itu ada ahli materi, yang kedua itu ada ahli bahan ajar, dan yang ketiga itu siswa kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Yang pertama itu ada ahli materi. Di sini peneliti memilih Ibu Maya Narati Permatasari MPDI selaku ahli materi, di mana ahli materi ini dipilih karena memiliki kompetensi akademik dan juga pengalaman yang profesional dalam bidang materi akidah akhlak. Tentu saja ahli materi ini juga berperan untuk menilai kesesuaian isi bahan ajar, kemudian juga kompetensi dasar, indikator pembelajaran, serta kebenaran konsep dan juga nilai-nilai akidah akhlak yang disajikan dalam e-komik. Yang kedua itu ada ahli bahan ajar, di mana peneliti di sini memilih Bapak Yayan Andrian SAG MED MGMT sebagai ahli bahan ajar. Ahli bahan ajar di sini dilibatkan untuk menilai mengenai aspek desain instruksional, penyajian materi, serta daya tarik visual e-komik sebagai media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di madrasah. Dan yang ketiga itu ada siswa kelas 8 MTS Negeri 2 Surakarta. Uji coba dilakukan pada siswa untuk melihat bagaimana tanggapan atau respon mereka terhadap e-komik yang dikembangkan oleh peneliti. Di mana di dalam e-komik tersebut meliputi ada aspek ketertarikan, kemudian isi, serta perubahan sikap atau persepsi terhadap perilaku akhlak tercela. Subjek siswa ini juga sekaligus untuk mengetahui sejauh mana keefektifan penggunaan bahan ajar e-komik pada mata pelajaran akidah akhlak itu diterapkan di kelas 8 khususnya di MTS Negeri 2 Surakarta.
Yang selanjutnya yaitu jenis data. Data dapat dikatakan sebagai informasi yang berasal dari fakta yang dapat berbentuk catatan, rekaman, tulisan, dan gambaran hingga dapat digunakan sebagai sumber rujukan atau bahan untuk membuat keputusan maupun kesimpulan. Nah, maka dalam penelitian ini menggunakan dua metode data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, yang pertama yaitu data kualitatif. Menurut Abdullah, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kategori bentuk kata, kalimat, ungkapan, narasi, dan gambar. Dalam penelitian ini, data kualitatif didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran akidah akhlak. Selain itu, data juga didapatkan dari hasil dokumentasi kegiatan serta angket pernyataan terbuka yang dilakukan pada subjek uji coba ahli materi dan ahli bahan ajar. Kemudian yang kedua yaitu data kuantitatif. Nah, menurut Abdullah, data kuantitatif merupakan data yang didapatkan melalui bentuk angka. Adapun data kuantitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil pretest dan posttest siswa. Pretest dilakukan sebelum siswa diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan bahan ajar berbasis ekomik, sedangkan posttest dilakukan setelah siswa diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan bahan ajar berbasis ekomik untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa terhadap materi akhlak tercela pada siswa kelas 8 di MTS Negeri 2 Surakarta. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Jadi teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji pendapat, saran, dan tanggapan evaluator melalui lembar komentar. Data dari angket penilaian terbuka dikonversi ke kuantitatif melalui skala Likert 5 tingkat dan dianalisis menggunakan persentase dan rata-rata skor untuk mengetahui tingkat ketepatan, keefektifan, dan kemenakan ekomik dan rata-rata skor pada setiap hasil penilaian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji efektivitas dan uji kelayakan. Yang pertama yaitu uji kelayakan. Jadi teknik analisis data pada tahap uji kelayakan produk ekomik dilakukan secara kuantitatif menggunakan angket penilaian berbasis skala Likert 5 tingkat. Data yang diperoleh berupa skor dari validator ahli dan guru dianalisis dengan teknik analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat kelayakan produk. Skala penilaian dapat dilihat dari tabel yang sudah tertera. Jadi dalam tabel ada tingkatan beberapa skor. Skor 1 yaitu kategorinya sangat kurang, skor 2 kategorinya yaitu kurang, skor 3 kategori cukup, skor 4 kategori baik, dan skor 5 yaitu kategorinya sangat baik. Dari skor-skor tersebut diperoleh dari setiap item yang dijumlahkan, kemudian dihitung persentasenya menggunakan rumus P sama dengan N dibagi F dikali 100%, yang keterangannya P itu menggambarkan presentasi kelayakan, F menggambarkan jumlah skor yang diperoleh, dan N menggambarkan jumlah skor maksimal. Dari perhitungan rumus tadi, hasil perhitungan presentasi tersebut kemudian dibandingkan dengan kategori kelayakan yang dapat dilihat dari tabel skala kelayakan produk. Jadi dari tabel skala kelayakan produk dapat dilihat beberapa tingkatan skor, yaitu skor 1 menandakan kategori sangat kurang, skor 2 menandakan kategori kurang, skor 3 menandakan kategori cukup, skor 4 menandakan kategori baik, dan skor 5 menandakan kategori yang sangat baik. Jadi dari hasil analisis ini, hasil analisis yang telah dibuat dan diperoleh dapat digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan produk ekomik sebagai bahan ajar pendamping pada materi akhlak tercela siswa kelas 8 MTSN 2 Surakarta. Dalam teknik analisis data, uji yang digunakan selanjutnya yaitu uji efektivitas. Dalam uji efektivitas ini menggunakan 3 uji. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis atau uji T. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dalam uji normalitas ini metode yang digunakan yaitu Shapiro-Wilk yang bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.
Kriteria yang digunakan dalam uji normalitas ini yaitu jika nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka menandakan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Dalam uji homogenitas ini, metode yang digunakan yaitu metode Levine yang bertujuan untuk mengetahui apakah varian data antar kelompok sama atau tidak. Kriteria yang digunakan dalam uji homogenitas ini yaitu yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka varian data yaitu homogen. Yang kedua, jika nilai signifikasi kurang dari sama dengan 0,05 maka varian data tidak homogen. Yang ketiga yaitu uji hipotesis atau uji D. Jadi uji hipotesis atau uji D ini bertujuan untuk menguji nilai tengah populasi sama dengan nilai tertentu. Hipotesis yang digunakan dalam uji D ini yang pertama H0 yang menyatakan H0 atau hipotesis awal yang menyatakan bahwa nilai tengah sama dengan nilai tertentu, dan yang kedua hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan bahwa nilai tengah populasi tidak sama dengan nilai tertentu. Rumus yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu rumus one sample t-test. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai instrumen pengumpulan data. Apa itu instrumen pengumpulan data? Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengukur dan memperoleh data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan 5 jenis instrumen, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, tes yang meliputi pre-test dan post-test, dan juga angket. Seluruh instrumen tersebut dipilih untuk memastikan data yang diperoleh bersifat komprehensif, akurat, serta mampu mengembangkan atau menggambarkan kebutuhan dan efektivitas belajar bahan ajar pendamping berbasis ekomik pada mata pelajaran akidah akhlak, materi akhlak tercela. Dari di putaran kedua ini ya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terakhir wassalam.